ini ada istri-istrinya Habib gitu ya, speak up di sosial media tentang dirinya ditelantarkan oleh Habib. Mungkin dari Pak Iwan sebagai kuasa hukum seperti apa menurut Pak Iwan mengenai hal itu? Perlu saya sampaikan bahwa sudah hampir 8 tahun ya saya pengacara Habib Bahar bin Smith, dan apa yang orang-orang banyak menyampaikan terkait dengan akhlak beliau, terkait dengan tindakan beliau, itu saya melihatnya justru tendensi untuk menyerang kehormatan beliau. Jadi ini bagian dari menyerang, pembunuhan karakter terhadap beliau dari istrinya sendiri ya, yang dinikahi secara siri. Itu aja saya pikirnya. Oke. Bisa saya jelaskan. Oke. Pak Iwan mungkin mengenai bahkan mungkin dari istri siri ini bilang mengatakan pertemuan mereka itu katanya merasa dihipnotis. Jelas tidak benar. Pada saat beliau mengambil keputusan untuk menikahi, dan pada saat itu juga banyak saksinya, dan beliau mengambil keputusan untuk menikahi Habib Bahar karena Habib Bahar seorang ulama, seorang yang tenar ya. Itu mungkin jadi pertimbangan dia. Jadi tidak ada itu terkait dengan hipnotis, terkait dengan beliau tahu-tahu menikah ya, kemudian hidup bersama. Ini bukan sehari dua hari ini. Ini beliau nikah dari tahun 2024 November kan gitu, tanggal 15 sampai lahiran. Coba kalau lahiran dihipnotis juga memang. Luar biasa ujian beliau. Oke, tapi Pak Iwan tahu nggak sih kok mungkin awal dekatnya Habib dengan Elwa ini? Saya kebetulan minta maaf ya, saya hadir di pernikahan. Saya juga menyaksikan pada saat pernikahan itu, dan pada saat itu juga ibu dari Habib Bahar hadir, bahkan kolega beliau Habib yang lain juga hadir. Jadi kita tidak melihat ada hipnotis, ada hal yang menyimpang dari pernikahan itu. Biasa-biasa saja, memang ada walinya, dibacakan ijab kabul, dan semuanya bergembira, bahagia. Bahkan kita makan bareng. Makan pada saat itu bareng. Jadi tidak adalah bahasa hipnotis, tidak ada hal-hal yang dipaksakan, semua natural, biasa, tidak ada yang aneh. Begitu saya. Nah, mungkin mengenai kita baru tahu kan dari pihak sana mengatakan mereka ingin mendapatkan perlindungan hukum, termasuk ingin melaporkan Habib setelah mereka merasa ditelantarkan. Nah, mungkin dari kuasa hukum. Ya, kalau melihat konteks podcastnya Dr. Richard dengan Uminya dan Elwa sendiri, memang Dr. Richard memberikan arahan kepada pengacaranya untuk membantu Elwa. Cuma prematur ya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu tidak berdasarkan alat bukti yang konkret. Kalau saya pikir seperti tentang penipuan, janji-janji yang tidak sesuai, itu yang disampaikan oleh pengacaranya di prokes itu. Dan saya melihat unsur-unsur itu tidak terpenuhi, apalagi penelantaran. Kirim uang, ada bukti transfer, ya. Kemudian Habib juga memberikan tempat tinggalnya sesuai dengan seperti istrinya yang lain mungkin ya, dekat dengan dia, dengan di rumahnya yang utama, baik itu di Tajul dan ke perumahan Kahuripan itu tidak lebih dari 15 menit begitu. Sehingga tidak ada itikat buruk lah bahasanya untuk kemudian menjauhkan, untuk dia berkunjung. Justru itu itikatnya baik, mendekatkan supaya Habib bisa cepat ke rumahnya dia juga. Bisa sama dengan levelnya dengan istri pertama. Artinya bisa terus berkunjung, bisa terus memberikan perhatian. Cuma karena memang kadang-kadang tertentu Habib dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang dia harus keluar kota karena diminta umat untuk berdakwah. Nah, itulah yang mungkin perhatian yang diinginkan Helwa tidak sesuai. Mungkin itu saja saya pikir, tidak jauh ke hal-hal yang kemudian
bahasanya penelantaran, penipuan, dan hal-hal lain. Yang penting pada saat mereka ingin melakukan pelaporan, kita sifatnya menunggu. Kita siap, kita akan melayani, kita juga bisa melakukan upaya hukum terhadap persoalan ini kan. Semua kan sama di hadapan hukum. Equality before the law. Silakan saja, kalau mereka mau bertindak secara hukum, kita akan layani. Kita akan menunggu. Oke. Itu. Nah itu kan dari pihak sana kan bilangnya ditelantarkan, tapi ternyata dari kata Pak Iwan memang dari Habib sendiri sering memberikan nafkah selain seperti itu. Nah itu kan artinya ada kebohongan lah. Nah itu akan melayangkan laporan dulu. Ya, yang jelas kita tetap konteksnya taat hukum. Siapapun di hadapan hukum harus sama. Dan apa yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Kalau Anda kemudian memberikan berita-berita bohong, memberikan berita-berita hoax, ya tentu kita juga akan melakukan upaya hukum yang sama. Itu. Nah itu sesuai dengan kita lihat dari postingan istri pertama Habib gitu ya, Kak Lun bilang mau menjebloskan lah istilahnya, mungkin ingin melaporkan. Nah itu apakah akan atau mungkin masih dibicarakan? Kita sedang mengumpulkan barang bukti, alat bukti, baik itu terkait dengan bukti dari kami, terkait bukti transfer Habib, pertemuan dengan Habib, bulan madu dengan Habib, dan itu semua bisa dibuktikan dengan foto-foto, ya, foto-foto pernikahan, foto-foto itu nanti kita buktikan semua. Juga kita sedang mencoba mencari informasi yang lebih luas. Karena kita lagi bersiap untuk mengumpulkan alat bukti. Oke, nah itu kalau pasalnya sudah direncanakan atau masih menunggu untuk? Kita masih menunggu pasalnya terkait dengan itu. Yang jelas ada pertanggungjawaban hukum lah kalau seseorang bicara tidak sesuai dengan fakta. Oke. Nah, Pak Iwan mungkin mengenai ini kan memang mereka menikah siri. Nah, apakah untuk kan tadi sempat bilang selain melaporkan akan juga pengen juga cerai. Nah itu apakah akan mudah gitu untuk melaporkan dengan posisi mereka nikah siri gitu atau seperti apa mungkin, Pak Iwan? Kalau menurut saya sifat kita itu, sikap kita itu tetap menunggu ya. Kalau mereka ingin melaporkan, mereka ingin melakukan upaya hukum di pengadilan agama atau mau melaporkan kami dalam konteks penelantaran di kepolisian, itu semua itu kita akan hadapi, semua itu kita akan terus pantau ya. Dan kita juga tidak diam, makanya tadi kayak saya sampaikan, kita tidak diam, kita juga lagi menyiapkan alat bukti terkait dengan permasalahan ini, dan mudah-mudahan ya tetap apa yang kami sampaikan adalah kami ingin permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai, bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalaupun dari Helwa ingin bercerai, ingin mengungkapkan apa-apa tuntutannya, bisa nanti melalui kami kuasa hukumnya Habib Bahar. Dan nanti kita bicarakan, jadi tidak dalam konteks dipublikasikan, karena ini sifatnya kan internal ya, rumah tangga Habib dengan Helwa. Jadi harusnya dikedepankan musyawarah secara kekeluargaan dalam permasalahan ini. Tidak mengedepankan hal-hal yang justru nanti menjadi bumerang buat kita. Itu sih saran saya ya ke Umi Helwa supaya diperhatikan. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk mediasi. Ya, kita tetap membuka mediasi, pintu mediasi kita buka. Apa yang menjadi keinginan Umi Helwa bisa disampaikan melalui kuasa hukum Habib Bahar. Oke, Pak Iwan mungkin mengenai kan sempat beredar dulu itu video rumah tangganya Habib itu dengan Kak Luna itu mengatakan bahwa Habib itu nggak mungkin menikah lagi karena itu katanya cintanya hanya untuk Kak Luna. Nah, apakah gimana mungkin Pak, ini kan ternyata ada ya memang ada video-video lama ya yang terkait dengan itu di-up lagi ya, karena ada pernyataan-pernyataan Habib yang menunjukkan cintanya beliau terhadap Kak Lun ya, Kak Fadlun. Dan ini ya biasalah di dalam medsos kan, menyerang balik, memutar balik. Nah itu padahal video yang sudah lama ya. Pada saat itu memang hubungan Kak Lun dengan Habib Bahar luar biasa dekatnya, luar biasa harunya. Dan kalau hal-hal seperti ini itu di-up lagi ya, kita menganggap itu cerita yang sudah lalu lah. Nah ada lagi di sosial media juga berkembang video yang katanya kalau Kak Luna ini tuh
mengakui kalau Habib itu kurang perhatian karena sering di luar, terus juga katanya banyak simpanan juga, katanya simpanan. Nah, itu gimana mungkin Pak Iwan? Jadi begini, komentari? kalau diklarifikasi ya, Habib tuh dalam konteks dia mengerti agama, dalam konteks itu tidak mungkin dia punya selingkuhan apalagi simpanannya. Kalaupun dia menikah, ya menikah secara siri, karena pertanggungjawabannya adalah hukum agama. Dan menikah siri itu bukan hal yang dilarang, boleh menurut agama. Dan karena kita paham tentang agama, ya kembalikan lagi ke Habib Bahar. Silahkan saja, tapi tidak ada dalam konteks selingkuh dengan wanita lain yang tidak dia nikahi, tidak ada. Beliau, apa yang disampaikan beliau adalah terbuka dengan saya. Artinya selama ini memang tidak ada hal-hal yang seperti itu. Pak Iwan, terakhir mungkin melihat istrinya Habib gitu ya, Kak Lun itu, dengan adanya istri siri ini gimana mungkin respon dari Kak Lun mungkin? Ya kalau Kak Lun kan sendiri biasalah, namanya istrinya yang pertama ya, yang selama ini sudah berjuang ya, waktu beliau sidang di Bandung juga luar biasa, beliau mendampingi, berkorban dengan segala perasaannya ya. Ya kita wajar saja reaksi beliau agak sebel, kesel, marah itu ya, karena faktanya memang tidak seperti itu gitu loh. Ya walaupun beliau tahu lah Habib menikah lagi, tapi nggak zolim banget sama istri keduanya lah, karena beliau tahu, karena selama ini beliau juga diberikan nafkah batin, nafkah lahir ya, bahkan Helwa juga diberikan bulan madu kan dengan Habib. Jadi kalau cerita podcastnya Dr. Richard yang kemarin kita dengar itu luar biasa menyudutkan Habib Bahar, dan itu implikasi hukumnya kuat menurut saya. Makanya harusnya kita bicara itu hati-hati, karena disampaikan Habib hanya makan nasi, dia hanya makan dengan teh, disampaikan juga hanya sebulan sekali, itu nggak benar semua begitu. Itu yang saya bantah ya dalam hal ini. Jadi tidak ada itu, terus tidak diberi nafkah. Habib selalu transfer ke rekening, bahkan ada yang cash juga disampaikan. Dan satu lagi, Habib menyediakan sebenarnya bantuan, ada satu orang ya yang sudah purna nyantri di Tajul untuk ditempatkan di sana, dan setiap saat Helwa mau kemana diantar dengan mobil Habib, mau ke mall, mau kemana. Artinya Habib tidak membiarkan begitu saja dia sendirian gitu. Ada yang menemani juga selain ibunya. Artinya tanggung jawab Habib itu luar biasa. Makanya silahkan saja kalau bisa membuktikan bahwa Habib menelantarkan ya, silahkan. Kita akan juga tidak diam, kita akan mengajukan upaya hukum juga terkait dengan itu. Satu lagi mungkin Pak Iwan, kan terkait menelantaran. Nah, mungkin gimana? Apakah pas waktu lahiran anaknya Helwa, Habib itu sempat datang itu? Datang. Jadi mulai dari dia di rumah sakit, uminya memang yang dikirim untuk datang menyelesaikan terkait dengan permasalahan keuangan rumah sakit. Habib juga datang mengazankan. Ya walaupun kemudian Habib di situ hanya sebentar karena harus dia mengisi ceramah ke tempat lain dan kondisi fisiknya juga tidak memungkinkan. Ya akhirnya beliau pamit. Cuma ibu mertuanya yang ibunya Habib Bahar sendiri hadir di sana menemani begitu. Bahkan Habib membawain bunga buat Umi Helwa ya. Habib juga mengazankan, Habib juga perhatian ya, menggendong, memberikan hal-hal yang kata-kata yang manis lah kepada istrinya, dan itu saya perhatikan itu sudah bentuk perhatian Habib Bahar terhadap Helwa. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Siap. Thank you.